Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jadi pada video singkat ini saya ingin share terkait experience saya. Saat menemukan isu ini, saya pikir lebih baik saya mendokumentasikannya ke dalam sebuah konten video sehingga konten-konten yang ada di bukan hanya berisi konten terkait tutorial seperti step by step belajar teknologi A, B, atau membuat fitur A, B, dan lain-lain. Akan tetapi juga berisi konten solusi saat kita menemukan isu atau error atau bugs dan lain-lain. Sehingga ketika teman-teman menemukan isu yang sama, dengan adanya video ini bisa menjadi sebuah solusi dan knowledge yang lebih mendalam dari isu yang ada. Ceritanya tadi itu saya melakukan reinstall atau install ulang pada VPS atau server saya. Setelah melakukan reinstall, saya coba untuk akses server saya via SSH. Hanya saja muncul isu atau warning seperti ini. Nah, dari message yang ditampilkan, poin utama yang disampaikan adalah terjadi perubahan hotkey atau kunci host. Hal ini terjadi karena SSH hotkey yang ada di komputer kita itu tidak cocok dengan SSH hotkey yang diberikan oleh server. Nah, sebelum kita masuk ke problem solving-nya, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa sih SSH hotkey itu dan bagaimana cara kerja SSH hotkey. Secara definisi, SSH hotkey ini merujuk pada kunci enkripsi yang digunakan untuk mengamankan koneksi antara dua entitas. Dua entitas di sini yaitu berupa klien dan server dalam protokol SSH. SSH hotkey bertindak sebagai tanda tangan digital yang diberikan oleh server SSH untuk mengidentifikasi dirinya kepada klien SSH selama proses autentikasi. Hotkey ini digunakan juga untuk mengatasi potensi serangan man in the middle, di mana pihak ketiga mencoba menyusup ke dalam koneksi antara klien dan server untuk memanipulasi data. Di sini saya menggambarkan bagaimana terjadinya proses koneksi antara klien ke suatu server via SSH. Pertama, kita akan melakukan permintaan koneksi ke suatu server dengan cara mengetikkan SSH username beserta IP address-nya di terminal komputer kita. Selanjutnya, jika pertama kali terhubung ke suatu server, dengan kata lain, komputer kita sebelumnya sama sekali belum pernah mengakses ataupun terkoneksi ke server yang akan kita tuju sekarang, maka SSH akan memberitahu bahwa hotkey tidak dikenal dan akan menampilkan fingerprint atau sidik jari hotkey. Nah, biasanya kita diminta untuk memverifikasi hotkey tersebut. Jika yakin bahwa hotkey yang ditampilkan milik server yang akan kita akses, maka kita cukup mengetikkan yes. Hotkey tersebut akan disimpan pada file known host. Umumnya, baik di Linux ataupun di macOS, file known host itu disimpan pada directory.ssh. Nah, hanya saja untuk di Windows, jika teman-teman menggunakan OpenSSH, itu bisa dicek mungkin di drive C, username teman-teman, kemudian .ssh. Nah, tapi jika teman-teman menggunakan gitbus ataupun putty, mungkin bisa dicek di directory home gitbus ataupun putty-nya. Pada case lain, jika sebelumnya komputer teman-teman sudah terkoneksi ke suatu server, maka setelah permintaan koneksi diterima oleh server, klien dan server mulai bernegosiasi protokol dengan cara server merespon permintaan dengan mengirimkan versi protokol yang didukung dengan kemampuan enkripsi termasuk algoritma kunci publik yang dapat digunakan untuk pertukaran kunci. Setelah tahap negosiasi protokol, selanjutnya adalah pertukaran kunci. Klien dan server menukar kunci untuk membentuk sesi aman. Kunci ini digunakan untuk enkripsi dan decrypt data selama komunikasi. Pertukaran kunci ini melibatkan dua kunci, yaitu public key untuk enkripsi dan private key untuk decrypt. Nah, proses selanjutnya adalah verifikasi identitas. Pada step ini, server mengirimkan identitas kepada klien, termasuk hotkey yang digunakan untuk menandatangani paket data. Klien memverifikasi hotkey ini dengan hotkey yang disimpan sebelumnya, yaitu di sini. Jika hotkey tidak cocok, maka klien mungkin memberikan peringatan bahwa hotkey telah berubah. Oke, step selanjutnya adalah autentikasi pengguna. Setelah identitas server diverifikasi, klien dan server melakukan autentikasi pengguna menggunakan metode tertentu, seperti memasukkan kata sandi atau atau kunci SSH. Nah, jika berhasil, maka sesi dibuka. Selama sesi ini, data dikirimkan antara klien dan server melalui saluran yang terenkripsi. Nah, selanjutnya adalah komunikasi terenkripsi.
Selama sesi ini, data yang dikirimkan antara klien dan server dienkripsi dan didekripsi menggunakan kunci yang telah disepakati sebelumnya. Ini membuat komunikasi aman dari serangan pihak ketiga. Terakhir adalah penutupan sesi, yaitu ketika komunikasi selesai, sesi SSH akan ditutup dengan aman. Nah, ini adalah penjelasan secara detail terjadinya koneksi antara komputer kita dan dengan server via SSH. Singkatnya, untuk membentuk suatu koneksi ke suatu server via SSH, kita memerlukan dua kunci, yaitu public key dan private key. Public key itu kunci yang terenkripsi, sedangkan private key yaitu kunci untuk mendekripsi data milik public key. Host key ini di-generate oleh suatu server saat instalasi dan digunakan untuk mengidentifikasi server kepada klien. Saat pertama kali terhubung ke suatu server SSH akan menampilkan fingerprint atau sidik jari host key. Jika host key yang ditampilkan sudah diverifikasi dan yakin bahwa host key tersebut milik server yang akan dituju, maka host key tersebut akan disimpan di file kenawan host di komputer teman-teman. Saat akan membentuk suatu koneksi dari klien ke server, maka klien dan server saling bertukar kunci publik yang sudah terenkripsi. Saat bertukar kunci publik, baik dari sisi klien maupun server akan mendekripsi kunci publik tersebut menggunakan kunci private. Nah, saat datanya sudah didekripsi, disinilah terjadi pencocokan data. Jika datanya sesuai, maka koneksi diterima. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan problem solving. Jadi kalau misalkan teman-teman yakin ya bahwa host key-nya itu berubah, maka teman-teman bisa melakukan angka mengetikkan SSH keygen -r, terus dilanjutkan dengan IP servernya. Poin nomor satu ini yaitu untuk menghapus host key yang lama dan membentuk host key yang baru. Atau dengan cara yang kedua, yaitu memverifikasi kunci host dengan menggunakan perintah di terminal teman-teman, SSH keyscan -h IP server teman-teman. Secara keseluruhan, perintah SSH keyscan -h ini akan memindai kunci host SSH dari server yang ditentukan dan mencetaknya dalam format yang cocok untuk disimpan dalam file kenawan host di komputer klien. Baik teman-teman, itu saja untuk materi pada konten kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Saya cukupkan untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.